ya, supaya Allah kasih kemudahan atas segala yang kita lakukan hari ini. Ya, berdoa dimulai. Apa yang sudah kita bahas minggu lalu? Masih ingat apa sumber belajar? Sumber belajar itu ada segala sesuatu yang menjadi panduan kita dalam belajar. Panduan. Segala sesuatu yang menjadi panduan kita dalam belajar. Kita itu siapa? Pelajar, ya. Lingkungan, lagi media, lingkungan media, pengalaman, peristiwa, lagi sosial budaya, lagi yang lagi sering digunakan sekarang. Teknologi, internet, ya, semua itu bisa jadi sumber belajar. Oke, baik. Nah, jadi seperti yang sudah kita sampaikan dulu, sudah kita diskusikan bahwa proses pembelajaran untuk materi sumber belajar itu kita lakukan dengan berbasis proyek. Ya, apa proyek kita? Pameran. Semangat nggak buat pameran? Ya, semangat. Waktu kita sudah nggak lama lagi. Minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan pameran. Nah, minggu lalu kita sudah sampaikan masalahnya bahwa kita akan melakukan pameran yang melibatkan semua umur dan melibatkan undangan. Boleh disampaikan melibatkan undangan? Belum ya. Nanti kita nanti dijelaskan teknis pelaksanaan pamerannya seperti apa. Ada beberapa fase yang akan kita lalui selama pembelajaran dengan PJBR dengan target kita adalah melaksanakan kegiatan pameran. Jadi nanti puncak kegiatan perkuliahan untuk sumber belajar ini adalah pameran. Jadi hari ini seperti janji kita akan masuk ke fase 2, 3, dan 4. Sudah dikerjakan? Sudah. Baik. Kalau gitu sekarang duduk dalam kelompok supaya kita bisa melakukan diskusi per kelompok, ya, kelompok kecil. Nanti diskusi, Ibu akan mendatangi masing-masing kelompok. Silakan kalian nanti menyampaikan apa masalah yang sudah atau masalah apa yang kalian temukan selama kalian merancang kegiatan pameran nanti. Ya, ada 2 tabel dan 1 angket kunjungan untuk orang-orang yang memang berkunjung ke sana, ya. Silakan buat kelompok, bentuknya sesuai kelompok dan lakukan dengan cepat. Jadi pada hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan pada fase ketiga, yaitu menyusun jadwal penyelesaian proyek atau pameran. Yang pertama tentang menentukan tema stand yang dilaksanakan pada Kamis 29 September 2022 yang penanggung jawabnya saya sendiri, Muhammad Diansyah. Kira-kira apa yang kurang dari rancangan mereka, dari jadwal yang mereka sudah susun? Koordinasi dengan unit lain. Oke, mungkin dibuat catatan di bawahnya, langsung diketik supaya ada lupa, nanti tinggal dimasukkan. Apa? Berkoordinasi dengan unit lain untuk ngapain? Oke, bagus. Menentukan materi, ya. Melihat materi masing-masing kelompok, mungkin ya sekalian dengan koordinasi itu maksudnya? Kan kalau yang koordinasi kan untuk kelas sama itu kan ada yang untuk materi yang biar nggak sama kayak Ya, intinya apa? Masih penentuan materi kan? Apakah itu dilakukan di hari yang berbeda? Ya, di hari yang berbeda. Oke, kalau di hari yang berbeda berarti masih ada satu lagi kegiatan berkoordinasi itu dengan unit lain mana? Kasih tahu. Karena berikutnya kan dengan unit yang lain lagi. Ya. Jadi kalau memang mau dirincikan sampai penentuan yang dengan unit 1 dan 2, silakan lakukan penjadwalan dan siap kita rancang, kan? Apa yang kita buat? Apa? Draftnya, prototipe dari banner yang mau kita cetak, kan? Itu dulu kan yang kita buat, kemudian cetak banner.
Setelah cetak banner baru pameran. Kan sampai jadi produk apa aja kegiatan kita itu maksud dari rencana program. Apa yang belum kalian selesaikan yang sudah kita diskusikan tadi, ya. Tapi sebelumnya Ibu arahkan dulu supaya target kalian kerja itu ada. Apa indikator yang harus menjadi perhatian kita sehingga apa yang kalian susun itu sesuai dengan indikator tersebut, ya. Nah, sekarang coba yang menjadi target proyek kita ini adalah proyek pameran sumber belajar, ya. Yang perlu kita ingat bahwa pameran sumber belajar ini akan dilakukan oleh 4 unit dalam waktu bersamaan serentak membentuk 24 kelompok, ya. Jadi nanti banyak, standnya banyak. Nah, yang harus kalian perhatikan bahwa indikator yang menjadi penilaian itu adalah sumber belajar tepat untuk menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan tingkat pendidikan siswa. Nah, itu tadi sehubungan dengan yang peluang tadi. Kebetulan di SMA ada, di SMP ada, dan yang di SMA mau nggak mau harus milih peluang karena di semester itu hanya ada 2 materi, satunya diambil unit yang lain, satunya terpaksa kita yang ambil, dan bentroklah dengan punya anak SMP. Ya, yang membedakan adalah kesesuaian dengan tingkat pendidikan itu terutama akan kelihatan di sana nanti. Cocok nggak? Yang kalian punya itu memang media untuk anak usia SMA dan mereka punya adalah media untuk sumber belajar untuk anak usia SMP. Kemudian dilengkapi dengan petunjuk penggunaan. Ya. Nah, jadi tadi kan ada tabel fase 2 tadi. Kalau di tabel fase 2 itu sudah kalian buat dengan lengkap sehubungan dengan analisis sampai ke petunjuk penggunaan, itu tabelnya nanti kan panjang. Jadi di sana sebaiknya hanya uraian singkat dan lengkapnya nanti ada di laporan. Laporan nanti kan akan ada petunjuk penggunaan, di situ lengkap semua. Jadi seperti yang sudah kalian buat tadi, sampai segitu aja udah bagus, tapi itu belum cukup untuk laporan. Ya, di laporan harus dilengkapi dengan komponen-komponen yang lain. Sampai sini dulu paham. Untuk dapat skor 5, ini targetnya. Sumber belajar harus tepat, sesuai dengan materinya, kemudian sesuai dengan usia, dengan tingkat pendidikan anak, kemudian ada petunjuk penggunaannya. Ini 3 indikator ini harus dipenuhi supaya dapat skor 5. Untuk skor berikutnya, ngapain dikejar? Kejar yang ini aja. Kejar kan yang paling bagus ya. Kalau kurang, nah ngikutin ini nanti dia berkurang satu grade, satu tingkat berkurang. Kemudian ini dia untuk variasi. Tadi ada yang baru 3 ya, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 9 gitu ya. Terus tadi ada juga yang mau dipisah Bu, yang kelihatannya mungkin 5, terus nanti karena dipisah mungkin jadi 6. Karena memang sumber belajarnya berbeda ya. Jadi minimal 7 sumber belajar itu baru dapat skor 5. Paham? Oke, cukup jelas ini ya. Ya kalau turun ya turun terus, berarti skornya juga. Berarti di banner kita nanti akan ada minimal 7 sumber belajar yang ditayangkan. Kemudian dari sisi estetika, apa estetika? Apa? Keindahan. Yang menarik apa enggak gitu ya. Jadi dari sisi estetika tidak hanya menarik dan indah yang menjadi indikatornya, yang menjadi bagian penilaian, tapi ada nilai etika. Jangan nanti sumber belajarnya jenisnya orang, ya, sumber belajarnya guru, tapi gurunya foto yang kalian ambil guru entah dari negara mana pakai rok pendek. Itu tidak sesuai dengan etika dan budaya di tempat kita. Jadi disesuaikan. Mungkin etika di mereka ya itu urusan mereka. Kita nggak ngikut itu. Kita ngikutnya etika di sini. Jadi yang diambil adalah gambar-gambar yang memang memenuhi nilai etika sesuai yang berlaku di tempat kita. Paham ya? Oke, baik. Jadi ini 3 indikator yang bisa menjadi pedoman kalian untuk menyusun berikutnya.
Nah, kira-kira yang masih kurang belum sampai 7 itu segera dilengkapi minimal 7 ya. Jadi kalian sekarang bekerja sampai 10 menit menindaklanjuti masukan saat tadi presentasi. Paham? Ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau gitu silakan bekerja untuk melengkapi tugas-tugas kalian yang belum selesai tadi. Silakan. Dia puncaknya satu sini kan. Puncaknya satu terus kayak ini. Mau mainan sih. Ada. Ada. Lucu aja bentuknya. Google di internet juga kan? YouTube di internet juga kan? Artinya rumah besarnya internet kan? Oke, Indonesia berarti internet. Sekarang dari awal banget yang diambil apa? YouTube. Yang sambal dari YouTube tuh kok ada lain? Google. Google apanya Google yang diambil? Ada websitenya, memang website. Waktu itu yang kita sampaikan tentang apa websitenya? Transformasi geometri. Apa tuh aplikasi? Tadi tinggal oh ini juga namanya. Ada linknya kayak gitu Bu. Jadi kalau udah masuk Isinya apa? Isi link itu apa? Apa uraian? bentuk kayak bahan belajar apa cuman dari grup tadi Atau video pembelajaran? Ya betul. video pembelajaran Berarti tentang video pembelajaran pembelajaran apa? Iya Bu. Terus ada beberapa bukan kan itu dipisah Apa coba Ibu? Apa isinya dibuka dulu supaya tahu kita. Apa tuh buka? Isinya apa? Narasi. tadi masih di sini hanya satu pakai aplikasi kamu juga Kalau aplikasi nama aplikasinya itu yang kita cantumkan. Jangan Google-nya. belajar berarti kayaknya bisa beberapa Ini berarti Pokton ini kan? Ya. Coba lihat apa dia? Aplikasi atau apa dia? benar menganalisa perubahan grafik menjadi guna materi yang akibat berhubungan pada konstansa kan bisa pakai GeoGebra satu Berbasis web, layanan berbasis web kan? Ya, kalau memang di aplikasinya yang dikasih masukkan sebagai sumber belajarnya. Apa misalnya Google, terus tuh apa tadi aplikasi, apa tadi mengenai apa animasi apa gitu misalnya. Terus nanti kasih linknya, gitu ya. Jadi jelas, jangan Google kebanyakan terlalu luas, ya. YouTube itu juga, YouTube tentang apa? Video pembelajaran. berarti Internet, YouTube dalam kurung video pembelajaran. Pembelajaran apa? pelajaran transformasi Nah, berarti itu sumber belajarnya bisa menjadi dua terus jadi sumber belajaran internet. Nanti ada dua video pembelajarannya itu nanti dalam apa terus bawahnya lagi internet gitu nggak usah sampai di internet, langsung ke sini, langsung ke bahan ya, tuh, langsung ke bahan sumber belajarnya. Jangan banyak angka-angka ya. Nah, kalau YouTube kasih penjelasan tentang bahwa isinya adalah video ya, jenisnya internet. Sumber belajar ramah lingkungan. Sumber belajar dari bahan bekas. Gitu. Jadi artinya tentang sumber belajarnya itu lebih bernuansa apa dia? Bukan tema seperti kita tema kegiatan seminar, untuk digitalisasi untuk mencapai gitu. Ya, bukan tema kegiatan, tapi tema dari sumber belajar yang kita rancang. bisa tuh untuk menegakkan misal ini ada diagonalnya diagonalnya ada berhubungan sini sisi belajaran Tentang format banner yang harus kalian buat itu menjadi
sedikit. Ya, ini gambar media sumber belajar yang kalian tampilkan. Ini jenisnya apa? Persis seperti tabel 2 fase 2 ya. Jenisnya apa? Namanya apa? Nama sumber belajarnya apa? Kasih penjelasan sedikit. Tapi jangan panjang-panjang, nggak kecukupan nanti bannernya dengan penjelasan. Karena penjelasan lebih pada deskripsi yang ada di laporan nanti. Ya, di sini hanya sedikit penjelasan, keterangan sehubungan dengan sumber belajar yang ada di gambar ini. Gitu. Kalau tentang tampilannya seperti apa, itu menjadi haknya mahasiswa menampilkan sebaik-baiknya. Teknis pelaksanaan. Waktu pameran, misalnya anggotanya kan 3, ini Bu lihat banyak yang 3 ya, 3 ada yang 4. Kalian berkewajiban selain menjaga stand, kalian juga wajib mengunjungi stand yang lain. Dan semua anggota kelompok punya hak, mungkin kewajiban lah ya, wajib secara bergantian melakukan kunjungan ke stand lain. Ya, tapi stand nggak boleh kosong. Diatur sedemikian rupa sehingga kalau seandainya pengunjungnya banyak, maka stand dikawal oleh 2 anggota. Kalau kira-kira standnya agak sepi, misalnya mungkin orang udah mengarah ke stand yang lain, boleh sendiri. Itu diatur sendiri. Jadi tidak semua tidak semua anggota kelompok menjaga stand dalam waktu bersamaan. Nggak ada yang gerak. Paham? Oke. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, itu di kelompok. Di meja stand kalian ada laptop. Ya, karena yang berbasis digital nanti kan ada penayangan. Kalian harus sanggup menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi GeoGebra misalnya dalam materi apa, tayangkan misalnya. Ya, itu laptop. Kemudian sumber belajar yang fisik, yang bisa dilihat, bisa dipegang. Itu ada 1 saja di meja. Waktu kalian berkunjung ke stand lain, kalian punya catatan sendiri tentang stand yang kalian anggap layak untuk dilaporkan. Dilaporkan dalam arti menarik, ya, atau dalam arti memunculkan pertanyaan di hati kalian. Ya, itu dicatat. Stand berapa, apa yang menjadi komentar kalian, apa kesan kalian di sana. Minimal 3 stand yang dikunjungi nanti masuk ke dalam laporan kita. Ya, jadi tidak hanya komentar terhadap stand kita, tapi komentar kita terhadap stand orang lain juga masuk ke sana. Nah, tadi kan ada misal 3 kelompoknya, 1 kelompok ada 3, kan udah keliling-keliling tuh. Tidak harus dari 1 orang yang masuk ke laporan, boleh dari beliau 1, beliau 1, beliau 1, atau dari beliau 2, dari beliau 1, ya terserah gimana caranya. Tapi minimal ada 3 stand yang dilaporkan dari hasil kunjungan pembuat laporan, kelompok pembuat laporan. Ya, bagaimana perasaan kalian dengan rencana proyek kita? Coba siapa yang mau sampaikan 1 orang? Kelompok 6. Saat akan dilaksanakan pameran ini, ya merasa tertantang gitu. Tapi di samping itu juga kita merasa kewalahan karena banyak sekali komponen-komponen yang harus dipenuhi. Jadi sebenarnya pembelajaran apa yang bisa kita ambil di sini ya? Kan gitu ya. Pada saat kita nanti satu saat terjun ke masyarakat dan kita harus melaksanakan suatu proyek, setidak-tidaknya ini adalah proyek mini yang memberikan kalian pengalaman bahwa dalam melaksanakan proyek itu harus kerja keras dan tantangannya banyak. Ada hambatan-hambatan di sana dan kita harus cari solusinya supaya proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Semua tantangan itu harus dihadapi, ya, bukan didiamin, bukan didiamkan nanti selesai sendiri, nggak bisa. Kita
harus ada solusi. Karena targetnya pameran harus berjalan, proyek harus selesai. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Baik, cukup perkuliahan kita hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang mau disampaikan silakan.